disiplin positif yang ada di SMP Negeri 2 Teluk ini. Silakan kita simak tampilannya ya. Posisi guru itu pertama tadi adalah sebagai penghubung, kemudian kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat tadi adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini selain anak-anak juga ada Bu Guru, Bu Malika yang menyaksikan presentasi dari Bu April. Nah, kali ini saya akan kupas tuntas satu persatu berkaitan dengan tadi ya, posisi kontrol guru yang di dalamnya ada 5 hal dasarnya. Kita bahas dari yang pertama. Nah, sebagai penghukum itu manakala ada siswa yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah, dari Bapak Ibu guru mungkin langsung memberikan refleks yang sesuai sanksi yang telah diterapkan di sekolah. Bisa jadi dalam hal ini yaitu memberi hukuman. Padahal kita ketahui hukuman itu tidak serta-merta langsung memberikan efek jera. Bahkan terkadang anak yang diberi hukuman tidak sesuai dengan kondisi psikis atau perkembangan jiwanya nanti akan berdampak negatif dari itu pola atau tingkah laku karakter yang dilakukan dalam kesehariannya. Manakala menjadi penghukum, guru haruslah tahu konsekuensi dari hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu semisal ada sebuah kasus. Nah, di dalamnya kasus itu ada yang contohnya pertama, saat pelaksanaan upacara bendera waktu hari Senin, ada peserta didik yang tidak mengenakan atribut dengan lengkap. Bisa jadi atributnya yaitu tidak mengenakan topi, tidak mengenakan bed yang dipasang di lengan, ataupun tidak membawa ikat pinggang, kemudian tidak membawa kaos kaki, ataupun tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Sepatunya tidak sesuai dengan kriteria, yaitu berwarna selain hitam. Posisi guru dalam hal ini menjadi pembuat rasa bersalah. Saat siswa melakukan tindakan yang salah atau melanggar tata tertib, bisa jadi langsung memberikan statement. Loh, kamu kenapa tidak tertib? Kenapa tidak memakai sepatu hitam? Padahal kamu tahu di sekolahan ini peraturannya harus memakai sepatu berwarna hitam. Kenapa kamu lakukan hal tersebut? Langsung pulang saja ya, diambil sepatunya. Ada posisi guru yang seperti itu. Apakah hal tersebut dapat langsung memberikan solusi terbaik bagi siswa? Nah, kita nanti akan kaji bersama-sama. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi yang ketiga ini merupakan validasi tindakan yang bagus, karena sebagai guru selain sebagai fasilitator pembelajaran, kita harus memposisikan sebagai teman. Jadi keluh kesah, kendala ataupun hambatan yang dilakukan oleh peserta didik, kita dapat mengetahui secara personal. Jadi sebagai teman, guru memposisikan dirinya untuk bisa
menggali apa saja hambatan yang dialami oleh peserta didik. Jadi, saat menggali masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut, guru dapat mengetahui dan memberikan solusinya terhadap peserta didik secara langsung. Sehingga peserta didik tersebut merasa nyaman manakala guru yang dianggapnya sebagai orang yang dihormati tadi bisa memposisikan sebagai seorang teman yang bisa mengetahui keluh kesah gundah gulana hatinya untuk bisa diluapkan kepada guru tersebut sehingga mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, guru dapat memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dalam hal ini, selain melihat dari adanya pelanggaran tata tertib sekolah, guru juga dapat memantau dari perkembangan kemajuan belajar siswa. Contoh, adanya kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri bahwasanya dengan adanya gadget atau HP tersebut, anak-anak dimudahkan dalam hal memanfaatkan kemajuan teknologi. Contoh kecil saja yaitu menggunakan HP dengan fitur-fitur game online. Peserta didik terkadang lupa untuk memanage waktu dalam menggunakan gawe. Mereka saat bermain game di gawe mereka tidak ada batasan waktu, yang mana hal tersebut sangat berdampak negatif bagi kesehatan mereka, utamanya kesehatan mata dan kesehatan dalam hal berpikir. Nah, guru sebagai pemantau harusnya menyadari akan hal itu dan memberikan trik ataupun strategi belajar kepada siswa sehingga mereka dapat menggunakan gawe sesuai dengan manfaat yang diperlukan. Ada batasan waktu saat menggunakan gawe untuk main game, dan juga ada batasan waktu manakala gawe tersebut digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait mata pelajaran atau ilmu yang sedang dipelajari. Jadi, HP atau gawe tersebut tidak hanya berdampak negatif, tetapi ada juga dampak positifnya. Tergantung bagaimana kita dapat menyikapinya. Kalau kita bijak dalam memanfaatkan teknologi, kita dapat memanfaatkannya dengan cara sebaik-baiknya. Untuk itu, guru bisa untuk menjadi posisi pemantau saat melakukan KBM waktu di kelas dan memantau penggunaan gawe pada peserta didik digunakan untuk mengakses materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan. Kelima, yaitu sebagai manajer. Kita ketahui bahwa sebagai manajer itu adalah mengelola. Guru selain untuk tadi ada yang berdampak negatif, penghukum dan membuat rasa bersalah, yang berdampak positif sebagai teman, pemantau dan manajer, yaitu dapat mengatur dan mengelolanya. Semisal sebagai seorang pendidik yang memposisikan sebagai rekan sejawat, mengetahui adanya guru, salah satu guru di sekolahan yang menghardik anak dengan kasar, manakala anak tersebut telah melanggar tata tertib sekolah. Kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan mengingatkan teman atau rekan sejawat kita tersebut untuk memberi solusi yang terbaik dengan adanya segitiga restitusi, yaitu dengan adanya mengetahui identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, dari adanya identitas yang pertama tadi, dari segitiga restitusi, harusnya seorang guru tersebut menanyakan kepada peserta didik tersebut akan identitas peran sertanya sebagai seorang murid, tanggung
tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, yang mana mereka tahu tanggung jawabnya adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, menaati tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu dapat berupa kita menanyakan dengan nada ataupun kalimat positif. Semisal ada anak yang memakai sepatu berwarna selain hitam. Nah, yang pertama berarti kita bisa menanyakannya lebih positif atau bernada positif. Kenapa kamu mengenakan warna sepatu selain hitam? Kamu tahu peraturan yang ada di sekolah kita itu melarang penggunaan sepatu yang berwarna selain hitam. Coba periksa kembali apa yang kamu kenakan waktu hendak berangkat sekolah. Bisa jadi waktu berangkat sekolah awalnya kamu terburu-buru sehingga dapat mengambil sepatu hanya yang dekat dengan jarak kamu, atau memakai sepatu dengan yang kamu lihat. Ternyata waktu yang tergesa-gesa tadi kamu salah mengambil sepatu yang harusnya berwarna hitam, ternyata salah mengambil dengan warna sepatu yang selain warna hitam. Nah, coba tanyakan dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang kita sepakati atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Bagaimana? Apakah kamu tahu kalau di sekolahan itu melarang adanya pemakaian sepatu berwarna selain hitam? Nah, kalau tahu berarti konsekuensinya tidak boleh memakai sepatu berwarna hitam. Untuk itu patut untuk direnungkan. Dengan adanya hal tersebut, kamu menyadari kan ternyata harus mempersiapkannya lebih baik sehingga apa yang kamu lakukan tadi hasilnya juga baik. Dengan adanya segi restitusi tadi, peserta didik merasa menyadari kesalahan dari kesalahan yang diperbuat. Menanyakan keyakinan kepada peserta didik tersebut akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang murid. Tidak langsung berverdict, kenapa kamu pakai sepatu hitam? Kamu tahu kan sekolahan ini melarang pakai sepatu hitam? Apalagi dengan nada intonasi yang tinggi. Itu sangat tidak disarankan manakala menghukum siswa. Karena kita menghindari adanya hal-hal yang negatif sehingga kita dapat menjadikan guru sebagai posisi kontrol nomor 3, 4, dan 5, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, next kita lanjut ke disiplin positif yang berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu menstabilkan identitas. Identitas seorang siswa itu tadi adalah menuntut ilmu. Kita sadarkan kepada peserta didik tugas dan perannya sebagai seorang murid. Boleh kita flashback ke latar belakang peserta didik. Kamu dari rumah untuk berangkat ke sekolah pastilah sudah diarahkan orang tua. Kamu di sekolah diamanati orang tua untuk menuntut ilmu. Jadi anak tahu akan tugas dan perannya. Lanjut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semisal ada anak yang bermain game saat pelajaran berlangsung. Nah, kita bisa mendekati anak tersebut dan bercakap-cakap secara personal, menanyakan tindakannya yang melanggar tata tertib. Validasi tindakan yang salah, yaitu tadi anak sadar akan kekeliruan yang telah dilakukan, menyadari dari kesalahannya sendiri. Dia sadar akan kesalahannya, bukan kita langsung, oh kamu salah, kenapa langsung begitu? Kalau kamu melanggar aturan, silakan
bersihkan papan tulisnya, atau silakan bersihkan toilet. Nah, kita tidak boleh seperti itu, karena dengan adanya segitiga restitusi tadi, kita melakukan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dari tahap yang ketiga ini, menanyakan keyakinan kelas, yaitu peserta didik tahu bahwasanya sebelum adanya proses pembelajaran berlangsung, di awal guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di dalamnya ada peraturan yang wajib kita yakini dan dilaksanakan. Dari keyakinan itu nanti ada konsekuensi manakala kita melanggar keyakinan kelas. Tetapi dengan konsekuensi yang menyadarkan peserta didik tahu akan kesalahan yang diperbuat, tidak langsung menghardik, menghukum, ataupun menjadikan anak tersebut menjadi merasa bersalah terus-menerus hingga mereka mengalami yang namanya trauma dan lain sebagainya dengan mengumpat kata-kata yang kotor, negatif, menyebut dengan kamu bodoh, kamu itu tidak rajin dan lain sebagainya. Kita hindari kata-kata seperti itu karena dapat menyakiti perasaan dari peserta didik yang kita ajar. Jadi yang kedua, ketiga tadi menanyakan keyakinan yang ada di dalam kelas tadi ataupun di dalam sekolah. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerapan disiplin positif itu bisa terintegrasi dalam program-program sekolah. Seperti halnya yang ada di sekolahan kita, yaitu yang pertama pembiasaan budaya positif. Budaya positif yang sudah diawali yaitu pada pagi hari, Bapak Ibu guru-guru piket itu melakukan 5S ataupun menjaga di gerbang dengan penerapan 5S. Yang pertama adalah sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, dari penerapan 5S tersebut diharapkan peserta didik dapat membentuk karakter dengan norma-norma yang positif ataupun dimensi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya memuat tingkah laku ataupun dimensi-dimensi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua yaitu mengecek kelengkapan atribut siswa terkait penerapan disiplin positif yang bertujuan supaya siswa tahu akan peran dan tanggung jawabnya. Nah, pada tahapan yang nomor 2 ini mengecek kelengkapan atribut tujuannya yaitu untuk mendisiplinkan peserta didik. Kita tahu bahwa adanya disiplin positif itu ditunjang dengan adanya peraturan yang ditaati oleh semua atau seluruh warga sekolah. Dengan adanya peraturan yang sudah dituliskan dan disepakati bersama, aturan tersebut digunakan untuk menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah sehingga KBM berjalan secara kondusif dan maksimal. Lanjut lagi, yang ketiga menanyakan keyakinan berkaitan dengan tata tertib dan larangan di sekolah, misalnya memakai make up, cat kuku atau rambut yang disemir. Sewaktu tadi Bapak Ibu menjaga gerbang di depan, selain penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, juga mengecek atribut. Selain atribut juga mengecek tadi ketertiban siswa, kedisiplinan dan ketertiban. Contohnya saja di tingkat kelas 7, 8, dan 9, manakala
kala siswa perempuan memasuki masa pubertas, itu banyak anak-anak yang ternyata sudah menggunakan make up. Pada saat Bapak Ibu guru piket itu menjaga di gerbang, mengecek siswa tersebut mengenakan make up atau tidak. Semisal mengenakan, jadi menyarankan untuk segera dihapus. Karena dengan mengenakan make up itu sudah melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Selain diminta untuk menghapus, anak tersebut juga diminta secara baik dan dinasihati untuk tidak mengulangi tindakan tersebut di kemudian hari. Terus selain make up juga banyak ditemukan yang berkuku panjang. Untuk itu, saat melaksanakan piket, Bapak Ibu guru juga meminta peserta didik untuk merapikan kuku-kukunya demi tujuan kesehatan. Saat masa pertumbuhan, peserta didik itu harus menjaga kesehatan. Adanya kuku yang panjang tadi bisa jadi untuk apa? Untuk di dalamnya itu biasanya ada bakteri yang masih menempel atau kuman. Jadi kita lakukan tadi pemotongan kuku untuk menghindarkan siswa dari kuman dan penyakit. Selain itu juga bagus untuk menjaga kesehatan badan. Lanjut, selain itu kasus yang lain yaitu adanya warna rambut yang dicat selain warna hitam atau dicat merah. Nah, menangani kasus seperti ini, Bapak Ibu guru BK ataupun bimbingan konseling itu memberikan konseling untuk kasus-kasus anak yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Dengan kasus anak nyemir rambutnya selain warna hitam, melanggar aturan yang ada di sekolah tersebut, dinasihati terlebih dahulu. Jadi ditanyakan akan keyakinan pada diri anak tersebut berkaitan dengan tata tertib sekolah. Contoh, apakah kamu tahu peraturan yang ada di sekolah kita? Kalau kamu tahu, coba apakah ada peraturan yang membolehkan warna rambut itu selain warna hitam? Nah, kalau tidak ada, berarti kamu telah melanggar apa? Disiplin positif, keyakinan yang sudah kamu yakini ada di sekolah kita, yaitu tata tertib sekolah. Kemudian lanjut lagi. Setelah adanya tadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, sebagai seorang guru yang mana memposisikan dirinya tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, diharapkan ketiga yang bernilai positif tadi, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer tadi, berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi. Jadi memahami akan kebutuhan dasar manusia, nanti dapat memposisikan diri sebagai posisi kontrol guru tadi. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita dapat ketahui bahwasannya seorang guru itu harus bisa memfasilitasi peserta didik yang mana mereka itu tadi butuh untuk bertahan hidup. Nah, kalau butuh bertahan hidup berarti dia itu bisa makan, minum, bernafas, bergerak seperti halnya manusia yang hidup. Kebutuhan dasarnya tercukupi, terpenuhi. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa kasih sayang
dan rasa diterima itu apa? Sebagai makhluk hidup pasti butuh rasa untuk disayangi, dihargai, dan diterima oleh kalangannya atau lingkungan bergaulnya. Itu menunjukkan eksistensi keberadaannya diakui oleh lingkungan, circle ataupun pertemanan mereka. Nah, lanjut lagi, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selain telah memiliki kebutuhan dasar untuk disayangi dan diakui, diterima, setelahnya yaitu tentang penguasaan kebutuhan pengakuan kemampuan. Sebagai seorang peserta didik juga perlu diakui keberadaannya, kemampuan kognitifnya dalam mengasah kompetensi yang dimilikinya sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan tersebut menjadikan peserta didik itu merasa nyaman dan aman. Mereka dapat mengasah kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Selain itu, guru dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengasah kemampuan yang dimiliki, baik dari segi kognitif, segi afektif, dan segi psikomotorik. Untuk ranah kognitif, peserta didik dapat diasah dari segi pengetahuan, penguasaan materi, ilmu pengetahuan yang dikuasai peserta didik berkaitan dengan pembelajaran sewaktu di kelas. Sedangkan untuk ranah afektif, yaitu peserta didik diasah, ditanamkan untuk nilai-nilai karakter, kebajikan universal yang termuat dalam profil pelajar Pancasila yang ada di dalamnya memuat 6 dimensi, yaitu yang pertama, berketuhanan, berakhlak mulia dan berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, yaitu kreatif. Kelima, yaitu inovatif. Keenam, yaitu dengan adanya tadi berinovasi, ya, dari berkebinaan global. Lanjut lagi, yang mana dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut dapat diketahui peserta didik memiliki dimensi-dimensi yang baik untuk kelangsungan hidupnya, bisa diterima sesuai kodratnya, yaitu kodrat sebagai manusia dengan perkembangan kodrat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut lagi. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini yaitu manakala peserta didik dihadapkan dengan mengasah minat dan bakat dalam hal ekstrakurikuler. Nah, saat memilih ekstrakurikuler tersebut, peserta didik dapat diberikan kebebasan untuk memilih. Di antaranya ada sepak bola, karate, rebana, PMR, kemudian ada seni lukis dan lain sebagainya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mana ekstrakurikuler yang dapat diterapkan dengan kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan minat dan bakatnya. Selain ekstrakurikuler, juga dapat dilakukan adanya kebebasan dalam hal pemilas atau pemilihan ketua OSIS, melakukan asas pemilu atau menerapkan asas
dan jurdil. Kita ketahui bahwa asas pemilu luber dan jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil yaitu jujur dan adil. Nah, peserta didik dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai pemilih, di mana di situ ada calon-calon ketua OSIS yang hendak dipilih dengan sudah diberikan sarana prasarana pendukung, adanya kotak pemilu, adanya tempat pemilu untuk mencoblos atau mencontreng dari paslon pasangan calon yang akan dipilih. Para peserta didik tidak ada yang namanya intervensi. Jadi mereka bebas memilih paslon pasangan calon ketua OSIS mana yang dikehendaki. Untuk itu, penerapan asas pemilu jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, atau kebutuhan untuk merasa senang. Pada dasarnya sebagai seorang makhluk hidup, manusia juga butuh akan rasa senang. Nah, butuh akan rasa senang tersebut dapat diwujudkan dalam hal semisal tindakan ataupun ujaran verbal. Kesenangan itu tadi dapat dimunculkan semisal kita memberi apresiasi yang bagus dengan kata pujian, penghormatan, sikap santun yang baik, sikap hormat yang baik kepada peserta didik ataupun sebaliknya. Nah, rasa senang itu muncul manakala ada perilaku yang positif, perilaku yang baik. Saat kita diperlakukan yang baik oleh orang lain, pastilah kita nyaman. Kita merasa bahagia. Kita juga merasakan kesenangan. Sebaliknya, saat kita diberikan perilaku tindakan yang negatif ataupun dikata-katakan dengan kata-kata yang kotor ataupun kasar, kita pasti akan tersakiti. Nah, untuk itu sebagai seorang guru hendaknya menghindari dengan ucapan-ucapan verbal yang bermakna negatif, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan psikis peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik tersebut pada taraf tumbuh dan berkembang. Untuk itu, kita harus tadi selain sebagai manajer memantau perkembangannya, kita juga sebagai teman. Kita welcome, berilah kasih sayang, berilah tindakan yang proaktif kepada peserta didik sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan, tenang, nyaman, dan damai yang dirasakan saat menuntut ilmu belajar di sekolah. Lanjut yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut, outcome-nya yaitu kita dapat menghasilkan lulusan peserta didik standar kompetensi lulusan tadi siswa yang memiliki akhlakul karimah mencerminkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu murid, proses pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dilakukan pada kegiatan ataupun program sekolah seperti halnya penerapan disiplin positif, adanya keyakinan kelas, pembelajaran berdiferensiasi dan bermakna. Oke, dari yang pertama tadi yaitu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, menjadi
harus tahu, mendiagnosa apa hal-hal yang dimiliki oleh peserta didik untuk kita asah. Contoh saja berkaitan dengan minat dan bakatnya. Nah, dalam hal ini guru harus mampu mengetahui kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru bahasa Indonesia harus tahu kemampuan dasar peserta didik tersebut, yaitu pada taraf berliterasi, membaca ataupun berbicara. Nah, kelancaran membaca tersebut dapat diwujudkan manakala peserta didik setelah mereka beraktivitas membaca, tahu maksud dari bacaan yang telah mereka baca, ataupun menganalisis, mengkaji bacaan yang mereka baca. Kemudian untuk taraf yang berbicara, peserta didik dapat berbicara secara lancar. Biasanya diwujudkan dalam bentuk pidato atau menjadi seorang MC, managerial ceremony. Mereka bisa tampil di hadapan publik dengan suara yang lantang, intonasi yang stabil, dengan gestur yang bagus, dengan mimik wajah yang ekspresi yang mendukung. Jadi sudah tidak terbata-bata, sudah tidak grogi lagi, dan dengan santun. Nah, jadi dengan penguasaan aspek kebahasaan tersebut, kita dapat tadi memunculkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi-strategi pembelajaran yang baik. Contoh, kita bisa penerapan dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Kita bisa membuat sebuah proyek. Misalnya di kelas 8 itu ada materi tentang teks LHO, laporan hasil observasi. Pembelajaran yang berpihak kepada murid yaitu menanyakan dulu kepada peserta didik. Boleh dengan pertanyaan pemantik ataupun dengan melakukan apersepsi, mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Dengan pertanyaan pemantik misalnya, apakah kalian sudah tahu apa itu yang disebut karangan? Belum masuk ke teks LHO dulu. Kalau mereka sudah tahu, barulah kita nanti integrasikan dengan materi teks LHO. Nah, baru kita jelaskan apa definisi dari teks LHO. Kemudian bentuk dari struktur teks LHO itu bagaimana? Sistematika penulisan teks LHO itu juga seperti apa? Nanti peserta didik tersebut kita tanya, coba kalau bentuk tugasnya itu tidak hanya sekedar menulis, bisa juga kalian berbicara untuk melaporkan karangan hasil observasi yang kalian lakukan. Jadi bentuknya tidak monoton hanya berupa tulisan. Masuk di pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Bagi seorang guru di kurikulum Merdeka tidak boleh serta-merta hanya membuat tugas yang monoton. Bisa membuat slide selain berbicara dengan karangan yang dibaca ataupun menulis karangan LHO, juga dengan presentasi. Selain itu, membuat portofolio, membuat sebuah gambar, kemudian diilustrasikan ataupun memvideo, diunggah di kanal laman media sosial. Itu juga boleh. Jadi karya siswa yang dihasilkan tidak monoton hanya satu bentuk tulisan, tapi bisa beragam. Itu tujuannya adalah melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Lanjut lagi, yaitu penerapan disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif berkaitan dengan tadi adanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah hendaknya dipatuhi. Dengan menanyakan tadi adanya keyakinan
keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut dibuat untuk bertujuan membuat kondisi kelas menjadi nyaman, menyenangkan. Anak pun menjadi tahu akan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik, yang mana mereka harus tekun belajar dan juga berbuat yang baik atau memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang termuat dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan pembelajaran bermakna. Nah, kita tahu sendiri bahwa perkembangan zaman itu fluktuatif atau dinamis, berubah-ubah. Masa demi masa, perkembangan teknologi semakin meningkat. Dalam revolusi 4.0, semua pekerjaan manusia yang manual bisa digantikan menggunakan mesin atau fitur-fitur digital. Nah, pada perkembangan pola pikir anak dihadapkan dengan kemajuan teknologi, sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasinya, yaitu dengan penerapan TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, yang mana konten materi yang diajarkan tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, diselaraskan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Contohnya, pada saat pelajaran mengajarkan materi tentang teks LHO atau laporan hasil observasi, guru dapat menampilkan sebuah pengamatan, misalnya daur hidup atau siklus metamorfosis kupu-kupu. Siswa dapat melihat tayangan video yang diputarkan oleh guru berkaitan dengan metamorfosis kupu-kupu. Kemudian siswa tersebut setelah melihat tayangan mengamati adanya tahapan fase-fase pada siklus daur hidup kupu-kupu, mereka dapat membuat beberapa tahapan teks LHO. Nah, sistematikanya ditulis secara runtut, dimulai dari awal perkembangannya dari telur, kemudian berubah jadi larva, kemudian menjadi ulat, dan menjadi kepompong, terakhir berubah menjadi kupu-kupu. Hal itu bisa dijelaskan pada karangan teks LHO. Teks LHO itu sendiri di dalamnya dapat memuat 2 jenis teks atau 2 jenis paragraf. Yang pertama yaitu memuat teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu penjelasan secara terperinci berkaitan dengan objek, tempat, ataupun suasana yang melibatkan fungsi atau manfaat dari panca indera. Semisal contoh penglihatan berarti memanfaatkan panca indera mata, penciuman memanfaatkan panca indera hidung, dan lain sebagainya. Pada teks deskripsi, pembaca seakan-akan merasakan dengan panca inderanya dari teks karangan yang dituliskan tersebut. Sedangkan untuk yang paragraf eksposisi, di dalamnya adalah sebuah paragraf yang menyampaikan tujuan atau maksud dari karangan yang dibuat tersebut. Eksposisi biasanya berupa hal-hal yang sifatnya faktual, terperinci, sehingga pembaca dapat mengetahui secara detail apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, sehingga dengan adanya pembelajaran yang bermakna, guru dapat mengajarkan materi tidak hanya monoton dengan cara berceramah, monoton seperti itu, juga dapat menerapkan TPACK tadi, sehingga peserta didik juga mendapatkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Selain dengan menampilkan tayangan video, guru juga dapat mengajak siswa untuk
pembelajaran kontekstual. Anak-anak bisa diajak ke kantin sekolah. Mereka dapat mengamati apa yang ada di kantin sekolah tersebut. Bisa dibuat judul kantin sekolah yang bersih dan nyaman. Mereka dapat menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Misal saja paragraf pertama kita buat kalimat utama atau ide pokoknya. Kantin SMP 2 Gebog sehat dan bersih. Kantin di SMP 2 Gebog sehat karena seluruh makanan yang dijajakan di kantin tersebut dibungkus secara higienis atau packaging dengan higienis. Kemudian semua makanan dan minuman yang diperjualbelikan disusun secara rapi. Hal itu membuat pengunjung yang hendak membeli makanan ataupun minuman merasa nyaman waktu untuk membelinya. Nah, jadi setelah itu sudah memanfaatkan tadi teks deskripsi. Tahu bersih, kemudian ditata dengan rapi, itu menggunakan panca indera penglihatan, menggunakan mata. Jadi sudah masuk di jenis karangan teks deskripsi yang di dalamnya kita melakukan observasi, masuk di karangan teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, dari semua itu tadi bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, sebagai seorang guru diharapkan dapat menuntun peserta didik dalam menuntut ilmu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara yang dimuat dalam filosofi beliau, yaitu ada 3. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Kedua, ing madya mangunkarsa. Ketiga, tutwuri handayani. Nah, pada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, ing ngarsa sung tulodo menjadi seorang pribadi yang bisa memberikan suri tauladan, menjadi contoh yang baik kepada sesama, tidak hanya kepada teman ataupun guru yang lain, tetapi juga kepada murid. Kedua, ing madya mangunkarsa, sebagai seorang guru dapat memberikan dukungan semangat. Nah, semangat untuk meraih cita-cita apa yang diharapkan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, tutwuri handayani, setelah mengarahkan anak didik tersebut untuk meraih cita-citanya, guru dapat memotivasinya, mendukungnya dengan hal-hal yang positif sehingga peserta didik dapat bersemangat untuk terus belajar, meraih cita-cita yang diharapkan sesuai dengan keinginannya. Dengan pada dasarnya mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, dari seluruh itu berkaitan dengan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Hal itu sangat berdampak positif bagi perkembangan peserta didik karena adanya disiplin positif yang diterapkan di sekolah tersebut untuk menjaga kenyamanan, ketenangan, ketertiban seluruh aktivitas yang ada di sekolah berkaitan dengan program sekolah. Sebagai seorang guru, tak hendaknya tahu akan posisi kontrol, kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi untuk memberikan solusi terbaik pada peserta didik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan jiwa peserta didik yang masih taraf tumbuh dan berkembang. Untuk itu, dari keseluruhan
seorang guru dituntut untuk tetap menjaga itu tadi martabat dan perilakunya menjadi seorang yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini nanti saya akan wawancara dengan Bu Malika berkaitan dengan disiplin positif yang sudah saya jelaskan tersebut, apakah sudah diterapkan ataukah masih butuh penekanan untuk pemahaman penerapan disiplin positif guna mewujudkan kondisivitas lingkungan yang ramah anak, nyaman, tenang, dan aman. Nah, dari keseluruhan aspek tadi kita dapat ketahui dengan penerapan disiplin positif dapat mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Harapannya visi adalah cita-cita yang hendak kita capai dapat terwujud. Itu adalah sebuah kesuksesan yang kita dapatkan. Sebuah lembaga pendidikan yang dapat mencapai visi sekolah dan misi yang dilakukan untuk menunjang tercapainya visi tersebut, maka sekolah tersebut dapat menghasilkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan harapan. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bu Malika. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bahagia. Oke, mantap. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke. Yang pertama, Bu Malika, saya mau bertanya tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ini sudah berjalan apa belum? Misalnya mungkin pada waktu kita tadi ya Bu. Iya. Itu biasanya ada penerapan apa Bu? Biasanya ada 5S. Terus 5S itu berarti apa Bu? senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, mantap sekali. Ya, itu untuk penanaman apa Bu kira-kira? Itu karakter pada siswa dan budaya di sekolah itu seimbang. Mungkin bisa dikatakan dengan profil pelajar Pancasila ya, yang ada di dimensi-dimensi di dalamnya tersebut. Kemudian kalau berkaitan dengan paradigma belajar dulu, pola pikir kita itu mengajar itu masih secara konvensional atau berceramah. Nah, sekarang kita sudah dituntut dengan adanya teknologi IT atau di dalam mungkin Bu Malika sendiri kan sudah bersertifikat pendidik ya, penerapan TPACK dalam pembelajaran ya. Iya, sudah. Yang di dalamnya kan ada teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Itu untuk apa menunjang perkembangan anak ya Bu? Iya, biar anak itu bisa berpikir inovatif, anak juga bisa berkreasi, tidak hanya mendengarkan dirinya saja, tapi anak juga bisa terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Betul sekali. Mungkin karena posisi anak sekarang perkembangannya sesuai kodrat zaman ya Bu, tidak hanya sebagai kodrat alam, tapi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bu. Lanjut lagi, penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Semisal ada anak yang melanggar tata tertib, bagaimana Bu? Maksud saya, adakah cara
untuk mengantisipasi memecahkan permasalahan yang ada terkait dengan tadi pelanggaran tata tertib? Kalau biasanya yang saya tahu itu anak dikasih tahu dulu salahnya apa belum, kemudian sebagai guru piket itu mencatat hal-hal yang siswa itu langgar, misalnya tidak bawa kaos kaki sekolah, tidak bawa topi, atribut sekolah, ya, terus kemudian anak yang terlambat, ada poin-poinnya tersendiri, kemudian anak yang rambutnya panjang, perlu dirapikan, bisa misal anak nanti pulang sekolah bisa potong, kemudian hari selanjutnya dia masih seperti itu, ada tindakan tersendiri dari pihak sekolah untuk mengatasi hal itu. Berarti tidak langsung serta-merta menghardik anak ya Bu, menghukum atau memberi sanksi, tapi dengan adanya tadi ya pendekatan personal dulu, kemudian memberikan pertanyaan yang sifatnya tidak mengarahkan untuk merasa bersalah, tapi menyadarkan akan kesalahan sekali. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu bagaimana ya Bu? Di antaranya itu adalah kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan dan kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau kita ketahui pada dasarnya siswa itu kan punya kebutuhan dasar itu ya. Jadi sebagai manusia yang sesuai dengan masyarakat lainnya, jadi mereka butuh akan adanya pengakuan. Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi pasti mereka meluapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak baik dan negatif itu ya Bu. Kemudian lanjut lagi, posisi kontrol guru itu biasanya dalam segitiga restitusi itu kita menempatkan guru posisinya itu pertama itu bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tapi yang dua untuk rasa penghukum dan rasa bersalah itu tadi itu berdampak negatif. Jadi termasuk motivasi eksternal yang tidak diharapkan. Yang diharapkan itu tiga tadi ya Bu. Yang pertama adalah sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang ketiga sebagai manajer. Nah, semisal ada kasus begini Bu, di sekolahan Ibu ada murid yang melanggar tata tertib, semisal pas waktu upacara tidak membawa topi dan sepatunya, sepatunya tadi tidak berwarna hitam sesuai dengan ketentuan di sekolah. Bu Malika memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai pemantau kah? Apa sebagai teman? Atau sebagai manajer? Iya. Sebagai manajer. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa sebagai manajer? Karena mengarahkan anak dulu, anak itu kan ada kekeliruan, tidak memakai atribut ketika upacara seperti itu, tidak serta-merta dibiarkan atau menjustik itu tidak. Jadi biar anak sadar akan kesalahannya. Oke. Terus lanjut lagi di segitiga restitusi itu ada pertama menstabilkan identitas diri. Jadi anak sadar akan tanggung jawabnya untuk menuntut ilmu, dan di mana di dalam sekolah itu ada tata tertib, berarti harus menepati tata tertib yang berlaku. Jadi memvalidasi identitas diri posisinya sebagai siswa. Oke. Yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Dia berbuat kesalahan, tapi menyadari kesalahannya tadi dan tidak akan mengulanginya dari diri sendiri. Ya, tidak langsung memberikan hukuman, karena hukuman nanti bisa berefek ke psikis atau mentalnya nanti bisa terganggu dan perkembangan jiwanya tidak normal atau labil ya Bu, karena mereka dalam tahap perkembangan. Ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin di dalam kelas Bu Malika sudah pernah ada keyakinan kelas ya, membuat ya mungkin kalau pembelajaran bahasa Indonesia tertib dan sopan, menghargai, menghormati teman yang bertanya, tidak makan dan tidak meminum waktu KBM, gitu ya, menjelaskan, mendengarkan. Apalagi ini posisi sebagai murid, manakala ada upacara paling tidak murid tahu akan keyakinan yang telah
telah dibuat dari startup yang ada di sekolah itu ya Bu. Dari keseluruhan itu kemudian pengalaman pembelajaran yang telah Bu Malikah terapkan berkaitan dengan adanya disiplin positif itu kira-kira dari aspek apa saja Bu? Disiplin positif mungkin yang pertama tadi kan kalau ada anak yang menjawab salah, apakah langsung kamu salah harus? Nah, kalau saya menerapkan apalagi bahasa Indonesia itu kan banyak pengarang bebasnya. Ketika anak saya minta untuk berpendapat, anak itu selalu pasti satu takut untuk berpendapat. Dan saya percaya diri jika jawabannya itu keliru ataupun salah ataupun tindakan saya sebelum mereka itu berpendapat saya berpendapat berarti semua pendapat itu benar. Jangan sampai takut kalian berpendapat. Akhirnya pelan-pelan siswa jika dia mempunyai ide atau pendapatnya, dia tidak merasa takut, tidak merasa malu dengan jawabannya itu. Biasanya misal coba pemahaman kalian tentang deskripsi. Saya minta mereka berpendapat masing-masing. Kemudian saya suruh apa Bu? Menyimpulkan dari pendapat satu kelas itu, menyimpulkan untuk satu pendapat dari kelas misal 7F. Nah, kesimpulan dari pendapat 7F tentang tes deskripsi seperti apa saya terapkan. Jadi itu hampir mirip seperti yang saya katakan di kelas saya. Jadi tidak langsung kamu itu tidak bisa, betul tidak boleh. Karena anak itu memiliki fase perkembangan otak. Kita sebagai guru, awalnya sebagai fasilitator pembelajaran tidak boleh menjustis. Mereka baru tumbuh dan berkembang, kita arahkan, kita bimbing. Umurnya juga ya Bu ya. Sesuai perkembangan buat mereka itu. Karena tugas guru sebagai penonton sesuai dengan filosofi belajar Tuhan. Terima kasih Bu Malika menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya berkaitan penerapan disiplin positif. Jadi intinya guru tadi berposisi sebagai teman, yang kedua pemantau, yang ketiga adalah sebenarnya itu untuk mewujudkan tadi kontrol positif dan memberikan motivasi intensif yang bertujuan memberikan kemampuan siswa bukan sebaliknya. Mereka berkembang sesuai dengan kehidupan kodratnya di kodrat zaman dan kodrat alam dan diterima di lingkungan masyarakat. Jadi pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik dan peserta didik tersebut mendapatkan kebahagiaan yang setinggi tingginya. Terima kasih sekali Bu Nalika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.